generasi muda gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau berpendapat, menurut teman-teman sendiri apa sih peran generasi muda gitu dalam kita mencapai semua target ini gitu. Ayo yang mau ukuran L atau S? Siapa nih yang mau? Nih, boleh. Nama, asal univ, sama jawabannya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nasrul Ali, saya dari Universitas Pertamina, Prodi Kimia, Angkatan 2022. Opini ya Kak, opini saya sebagai generasi muda untuk membantu dalam mengatasi krisis iklim di Indonesia, terutama itu yang pertama dari hal kecil aja, yaitu memilah sampah. Karena dari yang kita tahu mungkin hanya di tempat umum dan beberapa tempat saja, seperti di kampus kami itu ada tempat sampah yang dipilah gitu Kak. Sementara yang di masyarakat umum pada umumnya, bahkan di sekolah-sekolah negeri pada umumnya atau sekolah biasa gitu, itu nggak dipilah-pilah gitu, jadi disatuin aja semua. Nah itu menurut saya kurang ini ya Kak, menghambat dalam proses pendaur ulangan. Soalnya yang sering saya dengar itu hanya sampah jenis tertentu saja yang perusahaan-perusahaan pengolah sampah itu mau untuk mengolahnya gitu. Jadi menurut saya dari generasi muda ini, dari hal kecil saja memilah sampah. Udah itu aja Kak. Terima kasih, tadi namanya apa panjang? Ali, oke. Terima kasih Ali, ini layak mendapatkan kaos Mi. Udah, oke. Terima kasih, satu lagi. Banyak ya. Dari 3 ini gambreng deh, gambreng. Cewek deh, boleh deh, ini deh. Maaf ya, biar ini variatif. Nama, asal univ, dan jawabannya. Oh ya, situ ada mic-nya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Zazal Numalita Octaviana, saya berasal dari Universitas Gadjah Mada. Menurut saya, opini tentang strategi iklim bagi generasi muda oleh SRE Indonesia, salah satu yang mungkin bisa kita terapkan yang simpel itu seperti mengurangi penggunaan listrik yang berlebihan. Mungkin kita bisa mulai untuk mematikan lampu yang ketika tidak digunakan. Selain itu contohnya itu ada penggunaan plastik atau recycle. Nah, contoh yang saat ini sedang saya lakukan bersama teman-teman itu adalah pembuatan ecobrick dari plastik gitu. Yeah. Selain itu juga ada pemanfaatan PLTSA oleh Bantar Gebang, dan itu saat ini output yang dihasilkan itu masih sangat sedikit. Menurut saya kita bisa mengembangkan output dari penghasilan listrik itu bukan hanya di sekitar di daerah PLTSA Bantar Gebang itu sendiri Kak. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Makasih banyak. Tadi siapa namanya? Zazal Bila. Zaza. Oke, terima kasih banyak, selamat mendapatkan kaos. Oke, mungkin kita mulai ya sesi breakout room-nya karena nanti talk show, jadi pembicaranya pun akan duduk di sini. Jadi saya juga izin duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat siang teman-teman yang sudah hadir di sini di breakout room 3 gitu ya, Garuda Room 7. Nah, di sini nanti kita akan berbincang-bincang seru nih seputar masa depan ya, sesuai dengan si judulnya, masa depan, lalu generasi muda, juga dikaitkan dengan isu energi dan tentu saja dengan keberlanjutannya juga. Nah, di breakout room ini sesi sharing partnernya adalah SRE, Society of Renewable Energy Indonesia. Teman-teman mungkin di sini ada yang pernah dengar, ada juga yang enggak gitu ya. Jadi SRE ini merupakan organisasi yang di dalamnya banyak pemuda gitu ya, dan kita mengembangkan pemuda tersebut dalam isu energi dan keberlanjutan. Nah, perkenalkan dulu, tadi belum kenalan. Nama saya Sabrina, biasa dipanggil Sasa, sebagai moderator pada sesi ini. Mungkin teman-teman udah mendengar SRE Indonesia tadi ya. Kebetulan juga pada saat itu tahun 2018 SRE didirikan di salah satu universitas gitu, dan kebetulan saya dan Zagi di sini juga ada foundernya gitu. Ikut bantu nih waktu itu membangun SRE di kampus tersebut gitu, dan sekarang alhamdulillah udah ada di 47 universitas di seluruh Indonesia gitu. Dan salah satu di SRE sendiri tadi kalau teman-teman ke bawah ada eksibisinya, ada juga hire gitu ya. Teman-teman tadi dari jam 9 sampai jam 12 itu bisa untuk CV, review CV gitu. Jadi kita juga ada beberapa platform gitu seperti tadi hire, ada juga Gogorilya, ada juga SRE Women gitu, di mana kita juga mengkampanyekan si peran wanita nih terutama gitu untuk dalam isu si energi dan keberlanjutan ini gitu. Nah, sesi ini tuh berupa talk show ya teman-teman, jadi santai aja. Nanti juga akan ada 3 pembicara yang akan saya panggil abis ini. Dan teman-teman juga nanti akan ada kesempatan untuk bertanya gitu kepada salah satu pembicara atau mungkin lebih gitu. Nanti ada 15 menit terakhir, teman-teman bisa melakukan tanya jawab gitu.
Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berkenalan dengan 3 pembicara yang sudah hadir di ruangan ini. Pembicara pertama akan ada dari Prof. Enia Lestiani Dewi. Beliau adalah Profesor Research di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Untuk Prof. Enia dipersilakan untuk naik ke panggung. Selamat siang Prof, silakan duduk. Nanti perkenalannya ketika semua pembicara sudah dipanggil ya. Pembicara kedua ada Mas Aufar. Beliau adalah salah satu komisaris di SR Indonesia. Gitu, untuk Mas Aufar silakan dipersilakan untuk naik. Pembicara yang terakhir ini paling muda dan mungkin terlihat paling seger ya nanti. Ada Jeremy Owen, dipanggilnya Owen sebagai Environmental Content Creator. Juga dia sebagai mahasiswa S1 di Belanda, jurusannya Environmental Science. Gitu. Untuk Mas Owen silakan untuk naik ke panggung. Oke, sudah lengkap nih. Saya bahas lagi ya, apa sih temanya pada hari ini, Reimagining the Future, strategi iklim bagi generasi muda gitu. Dan kehadiran pembicara ini merupakan udah pas banget lah ya, karena beliau-beliau juga sudah terjun dan paham juga tentang apa sih peran generasi muda di masa depan gitu, terutama dalam isu energi, lingkungan, dan keberlanjutan yang isu-isu yang sekarang makin sering dan makin populer untuk dibicarakan ya teman-teman ya. Nah, sebelum ke topik utama, saya pengen berkenalan dulu sama satu-satu nih dari pembicara kita biar kita saling kenal juga ya background-backgroundnya gitu. Pertama mungkin Prof, silahkan nih mic-nya. Mungkin dari Prof berkenalan sedikit tentang bidang riset yang dijalankan di BRIN, mungkin biar teman-teman terbayang ya backgroundnya Prof Enia gitu, silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berbahagia sekali nih di lingkungan para pemuda dan pemudi. Ini mungkin 30 tahun di bawah saya pasti ini. Jadi sudah teman-teman yang muda sekali tetapi semangatnya luar biasa. Saya Enia Lestiani Dewi, silahkan di googling. Kalau apa yang ingin tahu lebih jauh aktivitas saya. Dulu S1 sampai S3 saya di Jepang, jadi setelah itu balik ke Indonesia masuk ke BPPT, lalu dari BPPT melakukan riset tentang energi. Memang dari awal, dari sejak SMA saya concern terhadap energi, jadi seneng banget membahas sampah, tadi udah di-mention, lalu plastik, dan di S3 saya membuat membran, lalu membuat metal air battery. Jadi waktu itu metal air baterai, lalu masuk ke Indonesia, saya ganti ke fuel cell. Mungkin kalau yang sering dengar ada yang tahu sel bahan bakar mungkin, fuel cells using the hydrogen, ya itu yang saya geluti. Jadi mobil hydrogen Mirai itu di sana ya, itu salah satu contoh ya di bawah kita datangkan untuk memberikan edukasi. Dan di BRIN sendiri selama BPPT saya melakukan riset tentang itu tadi membran, katalis, lalu baterai, dan akhirnya masuk ke fuel cells, lalu sekarang ke otomotif. Jadi membuat kendaraan hidrogen. Dan mungkin selama di BPPT sebelum menjadi BRIN saya pernah menjabat sih ya dari sejak kepala bidang, direktur, lalu deputi. Ya mungkin termasuk waktu itu deputi termuda di lingkungan LPNK, dan setelah menjadi BRIN saya kembali menjadi profesor riset. Lalu kembali mengakselerasi renewable energy terutama untuk hidrogen sebagai new energy. Demikian. Baik, terima kasih. Keren banget ya teman-teman, buat tepuk tangan. Jadi dari SMA ya Bu ya sudah tertarik ke bidang energi bahkan, mantap. Nanti kita akan ulik lebih lanjut ya Bu ya. Kita sekarang akan berkenalan dengan Mas Aufar. Mas Aufar boleh diceritakan mungkin background pendidikan ya, S1 dan S2 mungkin ya silakan. Ya, tes. Ya, nama saya Aufar. Saya pendidikan S1 kebetulan di ITB, jurusan teknik mesin. Ada beberapa teman saya juga di sini yang seangkatan sama saya. Terus setelah lulus dari ITB, kebetulan saya kerjanya di bidang konsultan, manajemen consulting, yaitu di Boston Consulting Group terakhir gitu ya. Dan di situ saya fokus menangani klien-klien energi. Jadi seperti Pertamina, kemudian PLN. Dan saya lihat dari situ semua strategi mereka itu memang mengarah ke dekarbonisasi.
atau mengarah ke supporting the net zero transition gitu ya. Jadi bagaimana kita di Indonesia tetap bisa fokus dan mempunyai ketahanan energi, tapi gimana caranya kita mengurangi emisi gitu ya, carbon emission, karena kita udah tahu semua bahwa carbon emission memang berbahaya buat kehidupan kita gitu. Jadi ya di BCG beberapa klien pemerintah juga ada, jadi kita design how can they move to the net zero transition strategi gitu ya. Kemudian setelah itu saya S2 di Cambridge University, mengambil Master of Business Administration, MBA, dan kebetulan saya lanjut lagi, setelah itu saya lanjut lagi ke Harvard Kennedy School, di Harvard University mengambil Master of Public Administration. Jadi kurang lebih seperti itu pengalaman saya di bidang ini. Saya juga kebetulan menjabat sebagai komisaris di SRE, jadi bantu SRE dalam mengembangkan organisasi ini. Seperti itu backgroundnya. Baik, terima kasih Mas Aufar. Keren ya teman-teman ya, background pendidikannya lumayan bikin merinding. Terakhir silakan Owen berkenalan dulu, sekarang kuliah di mana, jurusan apa, dan sudah di tahun keberapa gitu. Dengar-dengar lagi liburan ini ya, liburan summer. Iya benar. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Jeremy Owen. Sekarang saya masih berumur 21 tahun, kuliah di Belanda, ambil jurusan ilmu teknologi lingkungan untuk S1-nya. Sekarang aku lagi di tahun ketiga dan selain itu saya juga sebagai content creator environmental yang sering berbagi informasi tentang ilmu teknologi lingkungan di sosial media kayak di TikTok, di Instagram, dan YouTube juga. Kurang lebih itu sih background dari aku sendiri. Mungkin teman-teman di sini kebanyakan lebih ngerti kalau misalkan jurusan itu lebih ke teknik lingkungan, tapi kalau misalkan dari kampus aku sendiri itu lebih ke ilmu teknologi lingkungan. Ini ada perbedaan sedikit. Mungkin kalau misalkan teman-teman lebih ke risetnya, tapi kalau misalkan dari sisi aku itu lebih ke how to apply the technologies and lebih luas dalam bidang lingkungannya gitu. Jadi nggak menjurus ke energi doang atau ke tekniknya doang, risetnya doang, tapi kita juga cari tahu lebih luasnya lagi dari segala sisi dari aspek lingkungan gitu. Oke, siap. Terima kasih Owen. Mungkin di sini juga ada yang followersnya Owen ya. Tepuk tangan dulu buat Owen. Oke, sekarang kita masuk ke topik utama ya teman-teman ya, dari si tema ini begitu. Kita juga tahu teman-teman di sini saya yakin 100% udah tahu tentang isu perubahan iklim gitu ya. Sekarang makin sering digaungkan gitu, makin sering menjadi perbincangan gitu, dan juga sudah banyak itu agenda-agenda global seperti misalkan Conference of Parties, juga ada beberapa komitmen lain seperti net zero emission gitu. Dan dalam mencapai target tersebut tentu saja generasi muda gitu ya, itu sangat penting gitu. Teman-teman di sini juga pasti paham pentingnya kita semua gitu sebagai generasi muda. Makanya teman-teman juga datang ke sini gitu, dan semoga nanti kita akan mendapatkan insight gitu dari pembicara-pembicara kita, apa saja sih yang harus kita siapkan gitu, dan kapabilitas apa yang harus kita punya gitu dalam ikut berkontribusi dalam mencapai target tersebut gitu. Mungkin pertama-tama ke Prof. Enia dulu ya Prof ya. Jadi kita nih sering mendengar dengan target-target tadi, sering juga ada namanya istilahnya JETP gitu, Just Energy Transition Partnership gitu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang sering dengar tapi belum tahu maknanya seperti apa gitu ya. Mungkin dari Prof. Enia boleh dijelaskan sedikit tentang JETP gitu. Oke. JETP gitu ya. JETP gitu tadi pikir apa gitu. Just Energy Transition Partnership. Nah, JETP kalau kita lebih populernya. JETP ini adalah program yang dilakukan dari seluruh komitmen bangsa untuk negara ini untuk menurunkan emisi kan. Nah, kalau yang saya lebih dalami itu ada beberapa hal yang saat ini kita sedang progres ya, melakukan gimana sih pemetaan energi pada masa transisi terutama. Makanya kita ada put in wording just, itu kan ada artinya ya. Berarti pada saat kita menuju net zero, di mana seluruh negara lagi gembar-gembor net zero gitu, mau ada yang targetnya mencapai 2070, kan ada tuh India sama mana ya satu lagi ya,
ada 2 saya lupa. 2060 Indonesia masuk ke situ, lalu 2050 kebanyakan dari negara masuk ke sana 2050. Waktu itu kita sempat Indonesia mau 2050, tetapi banyak adjustment lalu ditetapkan 2060. Dan itu pun kalau nggak dikerja dari sekarang nggak mungkin tercapai juga. Kalau lambat laun begini-begini 5 tahun lagi gini, waduh ini kayaknya kita jadi 2070 nih kayak India gitu. Jadi saya melihatnya mesti dicermati ya just energy transition ini pada masa transisi. Nah kalau semua mau ke net zero itu, lalu kita sendiri existing construction dari energi ini kan masih dominan di fossil fuel. Di fosil 60 atau berapa tuh? 65? Ya, 60 sampai 70. Nah, dari kondisi negara kita, saya pernah talk dengan US. Di sana dengan parlemennya ya, senatnya. Pandangan kamu tentang Indonesia gimana sih gitu. Loh kalau kamu masih negara berkembang, kenapa kamu nggak kembangin aja jadi negara develop dan baru setelah itu mikir yang macam-macam gitu kata dia. Nah, ada pendapat seperti itu. Nah, sekarang kita harus mengadjust di antara kita sendiri juga setelah Covid ini semua pada melek lifestyle kan, green lifestyle, green positif movement, terus macam-macam ke arah lebih kepada ya lingkungan yang bersih, kesehatan, udah pada melek semua terhadap situ sehingga kita pengen mengikuti net zero, tetapi kita sendiri masih depends on coal, yang masih menjadi pekerjaan, masih menjadi ini ya dominasi yang sangat luar biasa, berbasis kepada bisnis juga dan berefek kepada ekonomi kita. Nah, just energy transition ini di mana kita memposisikan fosilnya masih ada, tetapi kita juga bergerak menuju renewable. Kalau saya melihatnya nih, nanti renewable, ini dari kemarin mikir roadmap terus ya saya. Jadi kita bagi 2030 yang terdekat nih, 2030, 40, 50, 60. 2030 itu akan kita melihat titiknya. Titik di mana berapa persen bisa turun sih renewable kita itu. Renewable yang sudah ada di sini, misalnya fotovoltaik harganya bisa turun berapa persen nanti 2030. Sekarang kan masih prediksi yang 2040, 2050 udah nggak terlalu bisa terprediksi lah, walaupun kita pengennya itu pasti murah ya. Semua men-set harganya tuh mesti murah sehingga kita bisa masuk ke 2030 tuh bisa growing gitu. Nah di beberapa roadmap ini kita kan akan growing. Nah kita menunggu memang masa transisi kita masih pakai coal gitu, tetapi berapa besar emisi yang bisa kita turunkan. Itu yang menjadi target, mau itu melewati PV, geothermal, hidrogen, mau hidrogennya warna-warni tuh. Kalau hidrogen, bicara hidrogen rada warna-warni kan, ada green hydrogen ya kan, ya blue hydrogen, pink hydrogen dari nuklir. Terus yang sekarang baru saja keluar di G7, Hiroshima kemarin, Indonesia ikut ya, itu penetapan bahwa nggak usah ngomong macam-macam, udah pokoknya kita fokus berapa banyak emisi yang bisa kita turunkan. Kalau masih pakai coal, kalau saya menyarankan ya sudah pakai aja. Toh rakyat kita kalau fit and tarifnya dinaikkan, nggak mungkin, pasti geger itu. Nah, terus pasti pakai coal, tetapi emisinya kita turunkan sedikit lah. Kita masih kombinasi pakai biomas gitu ya. Terus misalnya ada, kalau sekarang lagi kita uji coba nih dengan PLN itu co-firing hydrogen sama co-firing amonia, itu ya masih mahal lah ya, tetapi ada upaya untuk menurunkan emisi. Nah jalannya tuh seperti itu, sehingga nanti lambat laun konsumsi renewable-nya itu makin banyak, tetapi kita juga nunggu makin murah. Nah yang perlu ditekankan dalam masa just energy transisi ini adalah apa? Benefit untuk kita. $1 million kan akan masuk, yang mungkin dijanjikan itu uang hibah, tetapi kan nggak mungkin ya, itu isu di kita kan loan, itu akan menjadi loan. Nah ini walaupun loan misalnya nanti ditetapkan oleh pemerintah, benefit ekonominya tuh apa? Saya sering menekankan nih, kenapa target kita fotovoltaik tinggi banget, tetapi nggak pernah mikir bikin pabrik fotovoltaik. Dulu saya itu masuk BPPT sudah bahas bikin pabrik fotovoltaik, itu 20 tahun yang lalu. Nah
Di situ sudah seneng tuh. Saya punya bayangan. Waktu itu kan saya beasiswa pemerintah ya ke Jepang itu. Sejak SMA saya melihat ada desa solar cell zaman Pak Habibie. Nah, terus setelah masuk ke BPPT, ada ini nih rencana untuk mendirikan pabrik solar cell. Wah, seneng banget itu. Tapi sampai sekarang nggak ada yang pernah jadi. Baterai, IBC baterai itu gara-gara saya waktu itu mendorong electric vehicle agar jalan. Itu 2018 kita install charging station di BPPT di Tamrin sama yang di Serpong, baru terakselerasi, baru lahir pabrik baterai. Nah, ini masa just energy transition ini peran kita ya semua, saya mengharuskan ini semua gitu, semua lapisan mau dari umur berapapun itu semua harus aware terhadap ini dan berapa besar ekonomi yang bisa kita ambil benefitnya. Jadi jangan sampai triliunan itu akan hanya beli punya orang, terus taruh di kita, PV punya orang ya, mau bicara geothermal turbinnya punya orang gitu, mau bicara hidrogen, wah elektrolisanya punya orang juga. Nah ini yang perlu diperkuat adalah industri manufacturing kita. Nah itu salah satu sisi ya, sebagian kita masih oke lah pakai fossil fuel, tetapi berapa reduce emisi yang bisa kita hasilkan, itu poin yang paling penting. Lalu berapa dampak ekonomi yang ada. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, nggak tahu menjawab atau enggak, tapi gambarannya seperti itu Mbak. Baik, saya sangat menjawab Bu dan sangat dapat insight banget ya, dan malah banyak pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya siapkan yang ternyata sudah terjawab juga sama Prof. Enia gitu. Mungkin kita move dulu ke Aufar ya untuk mempersingkat waktu. Dari Mas Aufar sendiri kan sebagai Komisaris Dasar Indonesia nih, tadi juga Prof. Enia sudah menekankan seluruh lapisan masyarakat harus ikut nih dalam si just energy transition ini gitu. Menurut Mas Aufar sendiri, urgensinya itu sebesar apa sih untuk kita mulai mendevelop generasi muda dari sekarang gitu, dan konteksnya SRE gitu ya, kita juga kan di sini berkumpul untuk mendevelop teman-teman yang mahasiswa yang tertarik di energi gitu, dan dari Mas Aufar sendiri seperti apa urgensinya gitu. Silahkan. Iya, kalau menurut saya urgensinya udah sangat besar ya. Jadi memang udah telat justru menurut saya. Memang kalau teman-teman ikutin juga ya net zero and emisi gitu ya. Nomor satu, emisi ini berasal dari seluruh kegiatan ekonomi kita. Coba teman-teman dari mulai naik mobil ke sini misalkan. Kalau naik mobilnya mungkin bensin itu kan ada emisinya gitu kan. Kemudian teman-teman ke sini kita pakai AC, pakai listrik, semua dari energi. Teman-teman pakai handphone, teman-teman pakai sepatu, baju, semuanya perlu energi. Dan semuanya itu terkait dengan emisi gitu. Jadi memang mencapai net zero ini sangat sulit, dan tadi Prof. Enia bilang juga sebagai developing country kita kan fokusnya sekarang kan untuk mengembangkan ekonomi kita nih Indonesia gitu kan. Ya kita perlu berpikir apakah kita mau mengedepankan ekonomi atau mengedepankan menurunkan si emisi ini atau dua-duanya gitu kan. Dua-duanya ini makanya kita butuh bantuan tadi JETP, Just Energy Transition Partnership dari IPG countries atau negara-negara yang berdonasi gitu ya, supaya kita bisa melakukan dua-duanya, tetap berprogres sebagai negara developing tapi juga kita mereduksi emisi gitu kan. Dan tadi kembali ke jawabannya, ini urgensinya tinggi karena sangat sulit teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman semua sekalian kita jabarin gitu ya, apa-apa aja emisi, sumber emisi. Yang pertama tentunya kalau di Indonesia gitu ya, yang pertama dari energi, ketenaga listrikan gitu kan. Dari tenaga listrik teman-teman pakai energi semua, listrik itu dari kebanyakan tadi Prof. Enia bilang juga dari fossil fuel, dari pembangkit PLTU kalau di Indonesia gitu ya, paling banyak gitu kan. Itu nomor satu gitu misalkan. Nomor dua, dari segi agrikultur kita juga proses-prosesnya beremisi juga gitu. Terus nomor tiga, dari segi transportasi kita juga perlu melakukan elektrifikasi atau sumber-sumber energi rendah emisi lainnya gitu kan. Nomor empat, dari segi industri teman-teman kita buat semua komoditas dan lain-lain itu juga beremisi gitu ya. Dari segi proses kimianya itu juga secara natural udah beremisi. Dan juga dari segi hutan tropis kita juga kita harus protect gitu. Kalau enggak
itu kita nggak bisa menyerap emisi yang udah ada di luar sana. Jadi bayangin dari 6 tadi yang saya sebut aja itu sudah banyak banget ya yang perlu dikerjakan. Dan ini kalau misalkan kita ngomong di Republik kita, hampir semua kementerian itu mencoba mengerjakan atau bekerja sama untuk mencapai net zero ini. Jadi bukan hanya ESDM, tapi ada KLHK, ada kementerian-kementerian lainnya juga yang semuanya, bayangin semuanya kerjasama untuk mencapai ini. Jadi this is one of the biggest problem of our lifetime, saya rasa, dan urgency dari teman-teman ini juga harus tinggi gitu. Dan juga nggak cuma dari problem, tapi dari opportunity. Jadi nggak fokus hanya ke problem, tapi opportunity. Teman-teman semua di sini, kita generasi muda juga nanti ya semuanya pekerjaan, opportunity bisnis itu akan ada di net zero ini. Jadi teman-teman menurut saya kalau nggak ngikutin net zero ini ketinggalan. Jadi benar-benar ayo kita lihat problemnya, kita lihat opportunity-nya dari segi bisnis, pekerjaan, lapangan pekerjaan dan lain-lain. Tadi Prof. Enia juga bilang kita harus bikin nih rantai nilai sampai ke manufaktur, sampai ke hulu gitu ya. Nah itu jadi job creation in the future. Jadi teman-teman semua harus lihat nih tadi apa-apa aja yang kita mau lakukan dan itu menjadi future kita dari segi job, dari segi business opportunity juga gitu. Mungkin itu menjawab. Siap. Jadi tidak hanya problem tapi kita harus juga lihat opportunity-nya ya Mas Sofar ya. Betul. Mungkin sedikit dijawab dengan singkat ya Mas Sofar, kan kemarin sempat S2 di luar begitu ya. Pengen tahu juga kalau di luar seperti apa sih si interest anak-anak muda gitu dalam isu lingkungan, energi dan keberlanjutan ini. Kalau di luar menurut saya mereka urgensinya tinggi sekali ya. Jadi di universitas itu banyak juga bahkan kalau saya lihat seluruh prodinya itu program studi sekarang harus mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi kayak misalkan saya di MBA di Master of Business Administration, saya ada lebih dari beberapa mata kuliah itu topiknya fokus ke lingkungan, ke menjawab problem net zero ini. Jadi mereka sudah menerapkan itu dan mencoba menginstil the net zero strategi itu dari mulai bahkan sampai ke jenjang pendidikan yang lebih rendah lagi gitu. Di SD atau di SMP mereka udah mulai dicekoki oleh net zero ini gitu. Jadi udah benar-benar advance dan kita harus mengikuti juga, dan makanya teman-teman di sini semua juga kalau misalkan pertama pahami gitu kan, yang kedua juga disebarluaskan problem dan opportunity-nya di net zero ini, dan yang ketiga juga nanti kita aplikasikan bareng di industri gitu kalau teman-teman mau terjun ke industri energi atau industri yang berkaitan dengan net zero ini gitu. Terima kasih banyak Mas Sofar atas insight-nya. Sekarang kita ke pembicara yang ketiga gitu ya, ke Owen aja aku panggilnya biar muda. Owen ini menurut saya pribadi ya salah satu representasi lah dari anak muda yang udah peduli gitu si lingkungan, dan teman-teman juga kalau saya juga sering lihat ya, saya followers Owen juga gitu, sering lihat posting-posting Owen kalau nge-share konten-konten gitu tentang lingkungan gitu. Mungkin bisa diceritain dikit kenapa Owen waktu itu milih jurusan itu ya lingkungan gitu di Belanda, dan juga selama ini kan Owen sering sharing konten gitu ya di Instagram, di TikTok gitu. Respon anak-anak tuh seperti apa sih, dan demografi yang nge-follow Owen seperti apa, dan apakah anak-anak Indonesia tuh udah excited belum sih dan udah cukup peduli gak sih sama isu ini gitu. Mungkin boleh diceritain. Dari aku sendiri kenapa saya memilih ilmu lingkungan dan teknologi terbarukan di Belanda itu karena aku melihat kayak di Indonesia ini punya banyak banget sebenarnya potensi dari sumber daya alamnya sendiri, tapi masih kurang dimaksimalkan. Contoh kita ada letaknya itu di garis khatulistiwa, artinya kita punya banyak banget akses untuk sinar matahari, untuk energi solar panel. Terus juga kita ada dikelilingi oleh ring of fire atau gunung berapi. Itu artinya kita punya banyak banget potensi untuk geothermal, dan ternyata kita itu penghasil geothermal, kita memiliki cadangan geothermal terbesar kedua di dunia loh. Itu peringkat kedua setelah US. Dan setelah itu kita juga negara kepulauan, artinya kita punya banyak banget potensi untuk energi ombak, energi angin dan lain-lain. Itu aku melihat
banyak banget kita punya potensi di situ, tapi masih kurang dimaksimalkan oleh dari pemerintah, dari masyarakatnya juga. Dan kalau misalkan kita ngomongin tentang energi baru terbarukan atau isu lingkungan, di luar negeri itu udah sangat mengarah ke sana. Tapi kenapa di Indonesia masih belum ke sana? Itu awalnya motivasi aku kenapa aku milih jurusan itu. Untuk kenapa aku milih untuk membagikan hal-hal ini di sosial media, karena menurut aku penting banget membicarakan net zero emission itu bukan cuma dari pemerintahnya doang, tapi juga dari masyarakat, terlebih lagi kita semua anak-anak muda yang bakal mendominasi populasi Indonesia di beberapa tahun ke depan. Jadi kita itu sebenarnya penggerak yang bisa membantu menggerakkan pemerintah, membantu menggerakkan masyarakat lain untuk lebih peduli lagi dengan lingkungan. Tapi sayangnya untuk sekarang ini masih banyak banget akses informasi yang susah didapetin oleh anak-anak muda untuk lebih kenal lagi dengan isu lingkungan, lebih kenal lagi dengan energi terbarukan. Jadi apa yang aku buat di sosial media aku adalah aku sharing informasi, apa yang aku dapetin dari jurusan aku di Belanda, terus juga aku sharing dengan teknik yang jauh lebih simple. Mungkin kalau misalkan tadi pembicaraan Prof. Enia dan Kak Aufar itu banyak terminologi dan kata-kata yang cukup sulit dimengerti, mungkin kita mengerti, tapi orang-orang awam belum tentu bisa ngerti perkataan-perkataan yang tadi. Jadi yang aku pikirkan di sosial media aku adalah gimana caranya membuat terminologi-terminologi ini jadi lebih simple dan tidak terkesan rumit. Itu yang paling utama. Dan ternyata ada banyak banget orang yang tertarik ke arah sana. Kalau berdasarkan data sebenarnya 70% anak muda di Indonesia dari umur 14 sampai 40 tahun itu mereka tertarik dengan isu lingkungan. Mereka peduli dengan lingkungan. Tapi kenyataannya kalau misalnya kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari masih belum terlihat nih, 70% itu banyak loh. Tapi kita belum terlihat dari sekeliling kita kehidupan sehari-hari. Jadi kalau menurut aku mereka tuh punya keterbatasan dalam segi akses informasi, dalam keterbatasan dalam segi gak banyak akses dan edukasi informasi tentang teknologi lingkungan tersebut gitu loh. Makanya kalau misalnya dari aku sendiri punya saran dan punya mimpi mungkin ya untuk mengedukasi teman-teman untuk sharing ke teman-teman semua tentang ilmu lingkungan ini biar lebih diterima masyarakat, lebih banyak orang mengerti, lebih simple dan semakin banyak orang tertarik juga ke arah situ. Kalau misalkan mimpi aku sendiri pengennya ilmu lingkungan ini ada di pendidikan kurikulum sekolah sih, mungkin di SMP atau di SMA. Karena kalau misalkan di luar negeri itu sebenarnya juga nggak ada subjek khusus, nggak ada mata pelajaran khusus ilmu lingkungan gitu di SMP atau SMA. Aku juga nanya sama teman-teman aku di sana dan mereka bilang nggak ada. Tapi mereka itu lebih banyak exposure ke ilmu ke sustainability ini. Misalkan dari segi subjeknya itu lebih ada tentang eco-friendly, tentang hal-hal yang lebih ke arah lingkungan. Contoh misalkan di mata pelajaran fisika, kimia, biologi, PKN itu bisa banget untuk diarahin, diselip-selipin tipis-tipis tentang ilmu lingkungan ini. Jadi orang-orang setelah lulus SMP atau SMA mereka udah punya dasar nih informasi-informasi terkait ilmu lingkungan ini dan mereka jadi lebih tertarik, mereka lebih mengerti isu-isu lingkungannya. Karena sekarang yang aku hadapi masalahnya di sosial media dan membagikan informasi-informasi tentang lingkungan itu ya kata-kata terminologi itu yang sangat berat untuk mereka. Banyak banget orang yang nge-message aku, nge-direct message dan nanya, "Kak, karbon emisi itu apa? Kak, JETP itu apa? EBT itu apa?" Kalau misalnya kita nggak bisa jelasin dengan simple dan mudah, itu nggak akan masuk ke mereka. Karena menurut aku mereka tuh penting banget perannya di dalam perubahan net zero transition ini. Yang tadi aku bilang mereka adalah
kita semua adalah penggerak yang akan mendominasi populasi Indonesia di masa depan. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Owen. Jadi sebenarnya di Indonesia pun udah pada tertarik ya Owen ya untuk bahas isu ini gitu ya dari followers Owen. 50% followers aku itu berumur dari 18 sampai 24 tahun dan mereka itu semua sangat amat tertarik, apalagi kalau misalkan mereka udah dapat video-video tentang ilmu lingkungan yang sangat mudah, itu mereka benar-benar nanya, "Kak, thank you, aku cuman buka sosial media udah bisa dapat ilmu kayak gini," gitu loh. Karena kalau misalkan kita lihat dari sisi sekarang juga orang-orang lebih tertarik, anak muda itu lebih tertarik untuk mendapatkan informasi dari sosial media, bukan dari kayak buku-buku, dari pembacaan gitu-gitu. Tapi lebih dari pembacaan, tapi lebih dari video-video yang ada di sosial media. Itu sih menurut aku. Ya mungkin di sini teman-teman relate juga ya, teman-teman yang setiap malam scroll reels TikTok gitu ya. Mungkin sekarang emang itu sumber informasi kita gitu ya, dan di sini Owen menyesuaikan juga gitu dengan interest anak muda sekarang gitu. Mungkin balik lagi ke Prof gitu ya. Prof tadi cerita nih dari SMA udah tertarik ya di isu energi gitu. Dan juga Prof S1, S2, S3 di luar gitu dan align juga begitu ya Prof ya dalam bidang energi juga. Dari Prof sendiri, mungkin teman-teman di sini juga konteksnya udah interest juga nih di bidang energi begitu. Nah, apa saja sih Prof menurut Prof ya kapabilitas yang harus dimiliki gitu oleh generasi muda hingga akhirnya nanti benar-benar bisa terjun untuk berkontribusi menyelesaikan isu ini gitu, untuk berkontribusi di transisi energi gitu. Dari Prof sendiri, apa aja sih yang harus kita siapkan gitu ya sebagai generasi muda gitu, kapabilitas apa yang harus kita miliki? Ya. Mungkin berdasarkan pengalaman dulu ya. Tadi kan saya pas ada di Waseda University di Tokyo. Jadi saya tinggal di lingkungan di Shinjuku ya, main street itu di Tokyo ya. Di sini pengalaman saya itu selalu tidak membatasi pengetahuan saya untuk satu topik, begitu. Pada misalnya saya tuh masuk applied chemistry ya, applied chemistry. Dibagi lagi menjadi industrial chemistry, bukan engineering chemistry tapi industrial. Lalu di situ ada ranah polimer, kalau saya lebih dalam lagi polimer katalis gitu. Nah, kalau di kampus itu kalau saya melihat, karena ada papan gitu ya, waktu dulu belum zaman online jadi masih tempel-tempelan begitu. Nah, itu kita melihat, oh ada topik tentang grafen, oh ada topik tentang otomotif, oh ada topik tentang mesin, robot gitu. Saya datangin, jadi seminar-seminar open. Walaupun itu sebetulnya nggak di open sama ini ya, nggak di open dengan kejurusan lain, tetapi saya nekat aja gitu. Karena saya pengen tahu, sehingga itu yang membuat saya ya lebih suka kemana-mana gitu. Nah, ini mungkin membuat saya pun menjadi punya ya, kalau pada saat menyelesaikan suatu problem bisa melihat ke berbagai perspektif. Nah, ini sangat penting. Karena sekarang kita itu multidisiplin ilmu. Kalau tadi Owen menjelaskan tentang lingkungan ya, pasti masuk ke ranah misalnya mungkin nggak tahu plastik jadi tahu gitu ya. Terus nggak tahu baterai jadi tahu baterai gitu. Padahal ilmunya bukan di situ gitu. Tetapi itu sangat penting. Jadi kita harus membuka wawasan untuk bisa mengetahui dari berbagai segmen. Nah, pada saat saya setelah terjun ke pekerjaan, saya membuat satu mobil nih. Saya nggak bisa membuat sendiri. Saya harus memanggil tim elektronik, saya harus dibantu oleh tim mekanik, ada tim kimia gitu, ada tim biologi juga gitu yang membantu ya. Itu multidimensi, multidisiplin. Jadi selalu dalam ranah seperti itu sehingga kita harus membuka diri. Nah, kemarin saya tuh di Japri Mas Zaki ini. Waktu saya ada di Perancis, jadi baru saja saya balik dari situ karena saya baru ngajar dekarbonisasi untuk yang early career of researcher. Jadi setelah lulus doktor terus dia dalam masa postdoc ya, ataupun mau lulus doktor 1 tahun lagi gitu, itu kita sebut early career. Nah, saya mengajar dekarbonisasi di Perancis dengan 20 negara ya, di situ ada sekitar 80 orang. Di Alpen, di Gunung Alpen. Jadi kita terisolasi 10 hari di situ, terus kita
membuat ini para young researcher pun itu tidak hanya menguasai satu hal. Jadi dia datang dari berbagai macam area keilmuan. Saya mengajar dekarbonisasi, ada orang yang mengajar grid gitu, smart grid gitu ya, dari dasar sampai dengan balancing gridnya seperti itu. Mungkin grid mesti diterjemahkan lagi menjadi ini ya. Tadi ada kalau dari Jauhan anak ya. muda bahasanya terlalu susah gitu ya. Smart grid ya PR-nya jaringan lah, jaringan listrik. Jadi ngerti gitu. Nah, terus ada lagi dari baterai. Sekarang sudah kita bahas recycling baterai. Terus saya tadi setuju sustainability. Karena kita semua di luar pun sudah membahas tadi secara life cycle assessment. Nah, tolong nanti diperkenalkan di TikTok ya, bahas life cycle assessment itu apa. Nah, di situ semua harus berpikir nih, kalau kita memakai satu PET botol ini harus ngerti cara tadi memilah sampahnya sudah, tetapi kalau kita mengerti lebih dalam mengenai gimana cara mengembalikannya ke alam, nah itu perlu kita ketahui juga sehingga ada awareness kita untuk, oh ini pengembalian ke alamnya kalau tutup ini lebih susah daripada plastik yang nempel ini. Karena ini jenisnya ada polikarbonatnya, ini ada suhunya lebih rendah lah. Nah pada saat seperti itu kita akan aware, oh gimana kita misahnya. Nah kan, misah plastik aja kita macam-macam gitu ya. Nah itu yang ilmu-ilmu semacam itu harus kita kuasai juga. Sehingga pada saat ini saya sangat menyarankan ya di kampus atau di ini agar kita mengetahui dari berbagai disiplin ilmu dan juga pada saat kita mengikuti jalannya event yang lebih menambah knowledge itu upayakan kita juga melihat dari berbagai sisi. Jadi tadi kalau saya juga baru pertama kali ngajar kemarin yang model seperti itu ya. Oh ternyata saya jadi tahu masalah safety baterai. Jadi tahu masalah finance gitu. Padahal saya bukan orang itu, saya juga ikut belajar gitu. Selain saya memberikan faktor dekarbonisasi tadi. Nah, bekal itu yang mungkin perlu diperkuat ya dari kita dan saya setuju tadi sosialisasi lebih mendalam ke semua segmen. Jadi kalau inputnya sekarang, saya sudah sejak balik ke Indonesia itu nggak pernah nonton TV. Jadi sudah 20 tahun. Jadi akses saya waktu itu ya awal nggak ada yang buta ya, maksudnya nggak ngerti ada drama, ada ini karena memang pertama kali ngelihat itu, aduh kok nggak well educated sih ini media kita. Jadi itu yang saya udah nggak tertarik aja gitu. Waktu itu terus kita sering internetan aja gitu ya. Internet kalau sekarang lebih common ya karena di HP kita, di genggaman tangan kita jam 1 malam aja bisa belanja kan gitu. Itu sudah posisi yang seperti itu kita bisa memilih konten. Jadi memilih konten yang sangat mengedukasi dan dari berbagai segmen. Mungkin itu ya yang bisa menjadi gambaran ya. Siap, jadi harus be curious gitu ya Bu ya dari sekarang dan jangan hanya fokus di satu aja gitu tapi juga kepo terus gitu di hal-hal lain juga. Dan tadi berarti PR Owen banyak ya, tadi grid apalagi ya untuk di-translate ya, life cycle assessment untuk jadi konten TikToknya gitu. Nah karena keterbatasan waktu kita mulai Q&A dari audiens, mungkin dari sini teman-teman udah ada yang kepo mau nanya ke satu pembicara atau yang lain. Wah banyak nih, mana dulu ya? Pilihin dong Mi, takut gak adil nih. Mau yang mana dulu? Tadi yang belakang sih yang ngacung. Silahkan Bapak, itu ada mic-nya lagi dianterin. Ya, mungkin nama lalu pertanyaan ditujukan untuk siapa dari pertanyaannya. Cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Kenalkan nama saya Imam selaku Korkom dari Plastik P. Jadi menarik banget tadi yang disampaikan oleh Kak Owen, Kak Aufar ya, dan Ibu Profesor tentang bagaimana kita mensosialisasikan itu menjadi satu media komunikasi. Nah pertanyaan pertama terkait dekarbonisasi ya, kita punya tema Indonesia Net Zero Emission 2060. Nah langkah kecil apa sih yang bisa dilakukan oleh peneliti untuk pada akhirnya riset-riset ini bisa dikomersialisasi. Yang terjadi di Indonesia adalah ketika kita melakukan riset, melakukan inovasi, lagi-lagi belum bisa kita dorong sampai ke komersialisasi. Di sini kami Plastik P, kita punya pabrik daur ulang yang mengolah botol plastik menjadi kain. Seperti ini,
Kami ingin mengajak kepada seluruh inventor, seluruh peneliti untuk bisa sama-sama kita pentahelix collaboration. Bagaimana peneliti-peneliti kita harus masuk ke komersialisasi. Itu yang dilakukan oleh teman-teman di Jepang, di Korea. Nah, ini challenge kita, apakah mungkin komersialisasi industri dari penelitian bisa didorong ke arah komersialisasi industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan itu juga untuk Pak, Bu, Bu, Prof. Profesor dan juga Kak Owen dan kakaknya. Oke, tiga-tiganya bisa jawab ya. Silahkan dari Prof dulu mungkin. Eh, ini tugas BRIN sebetulnya, Badan Riset Inovasi Nasional yang menggabungkan 5 institusi ya. Jadi Menristek sudah nggak ada tuh riset, terus BPPT, LIPI, LAPAN, Batan ya. Itu sudah bergabung menjadi satu, menjadi Badan Riset Inovasi Nasional, satu-satunya institusi riset yang ada di Indonesia dan satu-satunya contoh di dunia. Ya, di Belanda nggak ada, di Belanda masih macam-macam kan? Itu research institute-nya masih macam-macam. Di Perancis juga gitu, di UK dan sebagainya ya masih macam-macam. Nah, ini tugas kita, kenapa waktu itu saya juga menginput, memasukkan kata I di BRIN. Jadi tadinya tuh Badan Riset Nasional, hanya meriset saja, loh gimana cara menghilirisasinya gitu. Hilirisasi harus ada inovasi. Nah, itu yang akhirnya kita input I gitu, I di BRIN itu. Inovasi itu tadi berasal dari riset terus dikomersialisasikan, itu adalah inovasi, dan ini yang paling kita inginkan. Kadangkala kalau kita melakukan riset dari awal, terus kita misalnya membuat plastik, kebetulan saya Ketua Umum Himpunan Polimer Indonesia Pak, nanti saya invite untuk acara selanjutnya. Di kita misalnya di riset polimer ya, betulnya ada riset-riset yang dari basic menuju ke terapan, lalu ada proses komersialisasi. Kalau saya menyebutnya gini, dari riset terus proof of concept, jadi konsepnya dibuktikan dulu bisa menjadi satu. Misalnya kalau menyebut biodegradable plastik, oh berarti bisa didaur ulang misalnya dalam waktu berapa minggu begitu ya. Terus dari situ ada proof of commercial. Proof of commercial ini harus melibatkan orang-orang seperti Bapak yang punya industri, peran di situ sangat besar. Nah, kadangkala periset itu sukanya ngutik, oh ini belum jadi, padahal itu sudah bisa dikomersialisasikan. Nah, orang yang berani, negara yang paling berani mengkomersialisasikan itu walaupun jelek ya, itu Cina. Waktu dulu orang sering bilang kan, oh kalau made in China udah pasti baterainya pasti ngedrop gitu. Cuman sebulan gue pakai ngedrop gitu. Tapi kita beli juga, ya kan? Karena apa? Murah. Itu berarti Anda sebetulnya sudah investasi terhadap proof of commercial. Jadi tidak sengaja kita itu sudah bayar dana riset mereka itu. Ya, itu proof of commercial karena dengan begitu dia mendapatkan uang balik lagi untuk melakukan riset yang lebih jauh lagi. Untuk berarti ini harus saya improve materialnya nih begitu. Nah, ini yang kita lakukan Pak. Yang saat ini kita ingin mendorong ya para periset itu segera melakukan komersialisasi dan kita sangat ingin peran dari industri jauh lebih besar. Karena di negara lain investasi riset itu 70% dari industri. Nah, di kita industrinya saat ini sedang growing. Kita berharap ini akan tumbuh besar ya, sehingga menerima riset-riset yang seperti itu jauh lebih mudah dan dia pun lebih berani untuk investasi. Nah, ada lagi model riset yang dalam tanda kutip istilahnya reverse engineering, yaitu kalau tadi misalnya membuat mobil listrik gitu ya. Mobil listrik, bodinya dulu nggak apa-apa, baterainya kita masih impor gitu. Terus motor brushless-nya kita masih impor gitu. Nggak apa-apa, tetapi kita sudah berwujud tuh. Nah, ini namanya berawal dari akhir, istilahnya Pak Habibie ya pinjem itu, kita melakukan yang gampangnya dulu, tapi tingkat kandungan dalam negerinya nggak tinggi-tinggi amat gitu ya. Nah, itu satu terobosan yang mempersingkat jalannya inovasi. Tapi berujung lagi sampai di inovasi itu kita kadang yang rada susah Pak. Saya ini juga karena harus dibantu oleh pemerintah, masyarakat,
sebagai pembeli user. Saya sampai menyelipkan satu pasal di dalam Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Saya nitip lagi ya, karena ini perlu banget. Teknologi kita punya undang-undang loh, kita itu punya undang-undang ya, yang ngatur ilmu dan teknologi. Dan di situ ada satu pasal yang saya ngotot banget adalah pasal 36, yaitu apa? Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membeli invensi dan inovasi yang dihasilkan di dalam negeri. Silakan, terima kasih. Itu perjuangan luar biasa. Di DPR itu sampai jam 2 pagi coba, nungguin dari pagi sampai pagi lagi. Itu kalau mau memasukkan pasal di dalam undang-undang kayak gitu. Nah, ini apa, peran pemerintah itu ada untuk proses di dalam tadi. Biasanya kan kita bikin belum bisa dijual nih ya. Yang jual harus, yang beli harus pemerintah. Kita lagi electric vehicle kan sekarang, lagi semua gembar-gembor electric vehicle nih. Nah, ini dari dulu saya minta ini harus dibeli pemerintah dulu. Sehingga waktu itu Pak Luhut melakukan permintaan bahwa kendaraan dinas harus electric vehicle. Nah, ini salah satu peran dari tadi pasal 36, dari peran pemerintah ada. Nah, saya sarankan ini teman-teman kalau punya inovasi, punya penemuan ya, misalnya ingin membuktikan, datang ke BRIN, kita ajak bersama, kita tidak akan ngambil inovasi Anda, kita malah ingin itu lahir dari manapun. Kita fasilitasi alatnya bebas ya. Jadi kalau ini masih student, datang saja ke BRIN di sini, di Serpong. Nanti kalau keluar dari BSD ke kanan, itu sudah di Serpong itu ya, Puspitek, datang ke sana, alatnya free, bisa dilakukan, kerjasama bisa free, bahan bisa ada di sana kalau topiknya pas, dan kita fasilitasi, ya kita fasilitasi, mau bikin paten, mau bikin ini diajarin, gitu. Jadi itu fasilitas itu saya juga encourage ya sama teman-teman yang misalnya UMKM ataupun siapa peneliti periset dari manapun, itu boleh melakukan itu, swasta boleh, masyarakat individu boleh, yang misalnya bapak-bapak dari mana dulu tuh ada yang sampah pirolisis yang bikin minyak, kita juga fasilitasi itu, akhirnya dia bisa bikin ini salah satu masukin sampah plastik itu terus jadi minyak bensin, minyak yang bisa digunakan di diesel lah gitu ya. Nah itu kita fasilitasi sehingga kita sangat welcome terhadap inovasi-inovasi itu, dan kita mendorong peran-peran juga industri-industri besar di kita itu harus melek. Tadi ini saya minta bantuan dari SRE, teman-teman muda ya, industri kita itu harus melek riset, karena dengan teknologi, dengan kita invest ke new technology, itu kita akan bisa berperan di net zero tadi. Ini tadi sudah bilang Mas Rauf, Aufar. Mas Aufar tadi bilang itu investasi di situ. Jadi peran kita ada di sektor teknologi yang bisa berkembang ke depan, dan kita melirik tadi bisnisnya sudah bagus sekali untuk masalah sampah ya. Satu hal, ini saya tuh kurius banget. Ini saya nggak tahu yang salah yang mana gitu. Semua sudah diedukasi untuk memilah sampah. Pada saat itu BPPT kita mengakselerasi sampah di Bantar Gebang. Tadi ada yang ya PLTSA itu di Bantar Gebang. Itu kita bikin 100 ton per day ya. Untuk bonus listriknya 700 kW. Nah, di sini berbagai upaya itu sudah kita lakukan, termasuk pemilahan sampah tadi. Tetapi kenapa sih nggak ada satupun ya wali kota, bupati, pemerintah daerah yang mengharuskan pengambilan sampah itu, misalnya Senin hanya organik, Selasa hanya paper, kertas, Rebo hanya plastik gitu. Itu nggak ada satupun loh. Coba didorong nanti yang bisa berani begitu, kamu pilih jadi kepala daerah ya. Kalau perlu jadi presiden. Bapak Presiden, yang calon-calon Bapak Presiden bisa menegaskan itu. Karena ini yang memaksa orang memilah. Jadi yang diambil hanya kertas doang, jadi seperti itu.
Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Mungkin Mas Imam nanti bisa main ke Serpong langsung gitu. Ya, mungkin dari Owen ada tambahan, dipersingkat aja Owen ya, mungkin 2 menit. Mungkin lebih ke tambahan dari jawaban Prof. Enia kali ya. Contoh yang kayak tadi tentang Bantar Gebang. Aku kemarin sempat ke Bantar Gebang dan main ke sana ke PLTSA. Masalahnya itu di sana outputnya PLTSA itu 100 ton kapasitas dan sampah yang masuk ke sana adalah sekitar 8 ribuan ton. Artinya itu pun gak nyampe 1% dari total yang masuk gitu loh. Dan aku nanya juga sama petugas di sana, itu listriknya dipakai buat apa? Dan listriknya itu hanya dipakai untuk memfasilitasi PLTSA itu tersebut, nggak bisa dipakai kemana-mana. Nah kalau misalkan menurut aku, kenapa kita nggak coba cari cara atau riset lebih lagi gimana caranya untuk bikin pilot project tersebut lebih mateng, biar lebih bisa dikomersialisasi dan lebih teknologi itu bisa dipakai di beberapa daerah juga biar lebih besar juga. Kalau misalkan kita bisa seperti itu, pastinya orang-orang masyarakat kita, pemerintah-pemerintah lain bakalan lebih percaya dengan teknologi tersebut gitu sih Kak. Oke, siap. Jadi mungkin juga tadi merangkum yang Prof. Enia gitu ya. Riset is one thing, tapi inovasi juga itu another thing harus kita pikirkan begitu ya Bu ya. Dan mungkin dari Mas Aufar bisa menambahkan, mungkin nyerempet-nyerempet juga kenapa dulu S1-nya teknik mesin tapi S2-nya tiba-tiba MBA gitu. Apakah ada maksud tersembunyi di sana gitu. Ini bisa diceritakan, silakan. Iya. Tapi tadi saya echoing apa yang Prof. Enia dan Owen sampaikan juga ya. Jadi beyond research memang banyak hal di energi transisi ini yang perlu dilaksanakan dan terutama di energi ini ya, karena kan industrinya sangat terkait dan sangat strategis gitu ya, sangat heavy capex dan lain-lain. Jadi mungkin ya tadi financingnya harus dilihat, kemudian dari segi pendanaan ya, financing pendanaan harus dilihat, dari segi politics karena kan ini industri yang sangat strategis gitu ya. Jadi bukan seperti startup, misalkan industri startup yang liberal, tapi ini lumayan dikuasai oleh pemerintah. Jadi politics is very important. Jadi tadi seperti Prof. Enia, kalau misalkan kita bisa pilih pemimpin yang aware terhadap masalah ini juga. Dan yang terakhir ya itu movement atau people gitu kan. People is needed karena mereka adalah consumer. Jadi kalau mereka sudah teredukasi dengan bantuan orang-orang seperti Mas Owen juga, ya itu jadi 4 itu ya, R&D and teknologi of course, kemudian 2 financing, pendanaan, makanya kita juga tadi butuh ada JETP, 3 dari segi dari segi politics, kan kita butuh orang-orang yang mengerti dan karena ini industri strategis bener-bener harus strateginya koheren secara republik ini gitu ya. Dan yang keempat tadi dari segi dari segi people atau movement gitu kan. Tadi pertanyaannya mengenai itu ya. Iya dan again ini ngomongin karbon dan lain-lain, tapi kalau kita lihat majority of the emission itu dari bisnis. Gitu kan? Dari bisnis. Makanya saya mengambil Master of Business Administration karena dari segi dan sekarang mengambil Master of Public Administration yaitu dari pemerintah karena dari segi bisnis perlu di-tackle, dari segi government juga perlu di-tackle dan itu bottom up dan top down sekaligus gitu ya. Baik, terima kasih Mas Aufar. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya, bisa berapa pertanyaan lagi ya? 3, oke. Oh boleh, silakan. Wah imut sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dwi Sabrina dari SMP Negeri 7 Kota Tangerang. Pertanyaan ini ditunjukkan kepada semua narsum, terutama untuk Kak Owen sebagai perwakilan generasi muda. Saya izin bertanya, program apa yang pas diterapkan di sekolah kami yang kebetulan sebagai sekolah adiwiyata mandiri untuk mendukung program net zero emission seperti dari ekstrakurikuler, lab riset, atau program lainnya yang langsung praktik. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Ini kayaknya paling mudah ya. Silakan mungkin dari Owen dulu ya bisa dijawab.
Halo, tadi siapa ya namanya? Siapa tadi ya? Putri. Halo Putri, salam kenal. Kalau menurut aku mungkin ya yang tadi sih, yang tadi aku bilang bisa mengadakan edukasi tentang ilmu lingkungan itu penting banget karena itu menjadi dasar di mana orang-orang itu dapat exposure terhadap isu lingkungan, dapat exposure terhadap ilmu-ilmu lingkungan, dan dari situlah bakalan muncul murid-murid yang lebih mengerti lagi dan lebih tertarik lagi, lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Itu yang paling utama, dan kalau misalkan mau lebih yang praktikal, mungkin bisa mengaplikasikan yang namanya itu pemilahan sampah yang tadi kayak Prof. Enia bilang, belajar pemilahan sampah karena itu banyak banget ada aspek-aspeknya. Contoh dari botol ini aja kita harus memisahkan, oke, kalau misalnya kita cuma mau memisahin plastik dan kertas ini semua masuk plastik. Tapi kalau misalnya untuk plastiknya sendiri, plastik itu beda-beda dari tutup botolnya, dari badan botolnya, dari plastik mereknya ini itu beda semua. Dan dipergunakannya pun juga beda-beda sih. Ada yang tutupnya untuk apa, badan botolnya untuk apa, dan plastiknya itu untuk apa. Itu mungkin yang bisa paling mudah untuk diarahin ke sana. Mungkin juga yang paling menarik menurut aku, kalau misalkan kita SMP SMA kan seneng banget tuh untuk mampir ke tempat-tempat baru kayak field trip dulu kalau di sekolah aku namanya. Mungkin bisa tuh mampir-mampir ke Bantar Gebang kalau mau. Bantar Gebang atau ke tempat-tempat ramah lingkungan lain ya, contoh misalkan ke Plastic Bay untuk belajar ilmu lingkungan, belajar apa yang dilakuin, itu menarik banget sih. Kalau dari sisi aku sendiri, aku seneng banget untuk mampir-mampir ke pabrik-pabrik tersebut atau ke Bantar Gebang atau ke sana, biar aku bisa lihat langsung, biar bisa belajar langsung apa yang mereka kerjain, dan seneng aja ngeliat teknologi-teknologi keren banget, bisa bikin sampah jadi kursi, bisa bikin sampah plastik jadi barang yang lebih jauh lebih berguna lagi, tuh menurutku menarik banget gitu. Mungkin hal-hal itu sih. Siap, terima kasih banyak Owen. Itu Putri ya, bisa dicatat nanti ke gurunya bilangin ibu saya mau studi tour ke Bantar Gebang. Boleh diaspirasikan gitu. Mungkin bisa dijawab sama Mas Aufar, pengen lihat dari sisi, kan SR Indonesia dia sudah berjalan beberapa tahun. Menurut Aufar sendiri, apakah we are on the right track gitu dalam tadi Putri sendiri kan yang mengimplementasikan di sekolah-sekolah gitu, dan sebenarnya apa sih yang bisa SR lakukan gitu untuk membantu mengakselerasi itu gitu. Iya, jadi SRE kan alhamdulillah kita udah ada di 40 lebih lokasi gitu ya. Jadi memang tugas dari masing-masing tim SRE di 40 lokasi ini untuk mengedukasi juga nih, dari mulai anak-anak dari tingkat SD, SMP, SMA. Tadi saya mau nambahin dari selain sampah juga menanam. Menurut saya juga salah satu kegiatan yang sangat positif yang bisa dilakukan oleh teman-teman di SD, SMP atau SMA ya. Jadi menanam seperti tumbuhan-tumbuhan yang menyerap karbon bisa dipelajari gitu ya. Ada apa aja? Contohnya mangrove gitu ya. Itu sangat bagus juga tuh kalau misalkan bisa dilaksanakan di lingkungan SD, SMP atau SMA menambahkan tadi. Oke, baik, terima kasih. Dari Prof ini mungkin mau menambahkan dari pengalaman Prof sendiri, apakah pernah turut edukasi gitu ke sekolah-sekolah dari BRIN atau seperti apa? Kalau pesan saya ke Dek Putri, rajin-rajin menggali informasi ya. Jadi tetap terus semangat. Pengalaman saya waktu itu membuat satu paten untuk education kit, tuh mengenalkan hidrogen ya. Ternyata kecepatan. Gimana Bu tuh Bu? Maksudnya ternyata pemerintah kita itu kan ini ya, mendanai riset maupun melakukan proyek itu ya kalau di petani dari selama 20 tahun saya kenal ini kan naik turun. Dulu isu fotovoltaik, dulu isu kendaraan listrik, terus rada tenggelam lagi, terus naik lagi gitu ya. Itu selalu seperti itu. Nah pada saat 5 tahun pertama lah saya menghasilkan satu paten untuk education kit, jadi memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah seperti itu. Ini memasukkan air saja bisa menggerakkan baling-baling. Jadi dari situ kita bisa mengkonversi air menjadi listrik.
gitu. Nah, ini satu simple ya, simple ini, tetapi apa itu tadi salah satu yang kita hilirisasi menjadi satu produk, tetapi belum bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Nah sekarang udah pada nyari gitu, udah pada nyari yang besar sekali. Akhirnya ya kita mau bikin lagi yang seperti itu. Nah ini pengalaman mengedukasi kepada the real thing, mengenalkan renewable energy, mengenalkan energi yang bersih itu memang perlu pendekatan yang spesifik ya, dukungan dari lingkungan pun ada. Jadi dari pemerintah pun ada, dari masyarakat pun ada. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Putri, udah dicatat semua ya nanti. Jadi mungkin Putri nanti bisa bikin eskul baru gitu tentang yang peduli lingkungan gitu, energi dan sustainability. Masih ada waktu ya pertanyaan? 3 pertanyaan lagi. Oke. Ya ini Mas, ini sepi banget di sini. Tapi oh yaudah ini, bentar ya Mas. Ini dulu dari tadi di sisi sini belum. Ya silahkan. Nama, lalu pertanyaannya ditujukan untuk siapa dan pertanyaannya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Putu Megadana dari Universitas Pertamina. Saya ingin bertanya pada Prof. Enia ya. Di Indonesia ini kan sedang transisi energi, tapi juga menurut saya ada transisi dari polusi dan emisi juga. Masalah baterai, di Indonesia itu banyak ada mobil listrik, motor listrik sekarang, dan yang berbau listrik gitulah. Nah pertanyaan saya, tadi Prof kan bilang untuk memakai suatu barang seperti botol plastik gitu, kita harus tahu lebih mendalam gitu. Nah untuk baterai sendiri, bagaimana cara mengembalikan ke alam sendiri dan proses dari recyclingnya gitu. Karena di Indonesia itu lebih gencar, ayo pakai yang zero emission gitu, pakai mobil listrik, motor listrik yang berbau untuk renewable energy gitu. Tapi untuk masalah limbahnya itu sendiri, menurut saya kurang gitu, Prof. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Putu atas pertanyaannya. Silakan Prof langsung dijawab. Ini titik life cycle assessment. Ya. Ini satu materi ya, siap-siap. Gini, memang sudah saya minta tim saya untuk nanti di acara BRIN ya di Cibinong, mungkin nanti teman-teman bisa datang, adik-adik bisa datang bulan September, akhir September 28 apa 29 begitu, 4 hari. Di situ ada topik recycling baterai. Nah karena proses recycle baterai itu sudah kita mulai ya di teman-teman periset, dan ada beberapa riset di beberapa universitas tapi nggak banyak. Di tempat kita itu ternyata aspek recyclingnya belum banyak, dari riset pun belum banyak. Kalau plastik sudah mulai bergerak ya, tetapi elektronik baterai, elektronik sekarang itu saya pernah kunjungan ke Toshiba, ke daerah Karawang, Toshiba, Mitsubishi, itu dipretelin. Jadi misalnya kamu punya ya kulkas lah, TV lah apa gitu ya, itu MCB-nya dipretelin dan sebagainya, lalu dikirim ke Cina untuk proses hidrometalurginya tuh di sana. Jadi ini yang mau saya hadirkan di sini, bahwa kita jangan bicara tentang electric vehicle dan produksi baterai, itu sudah bagus, sudah oke, sudah berjalan, tapi kita sekarang sudah mulai harus memikirkan recycling. Karena memang banyak sekali. Sekarang baterai itu kan sudah mulai bertumpuk, dan kemarin juga dibahas di Perancis, kita bilang kita sepakat ya untuk masing-masing individu nggak boleh buang baterai sembarangan. Karena ini bisa meledak gitu kan, ada potensi-potensi seperti itu, apalagi litium ya. Litium itu sangat sangat reaktif terhadap suhu tinggi. Jadi batasannya, kalau saya bikin batasan 60 derajat aja. Begitu dia sudah rada panas, langsung inisiasi terus meledak gitu. Nah ini kemarin kita juga bahas, sehingga masalah safety, masalah recycle itu sangat diperlukan, dan sekarang kita lagi petanin nih jenis litium apa atau baterai apa yang paling banyak di Indonesia. Dari situ karena prosesnya macam-macam ya, satu baterai itu ada berbagai proses hidrometalurgi untuk memisahkan part komponen-komponennya, lalu merecycle
kandungan misalnya nikelnya, kandungan platinanya. Terus kalau elektronik yang paling banyak itu emas loh. Emas ya, itu bisa dijual lagi. Dan ini kalau di Jepang, di Jerman, pabriknya besar. Dan paling potensi untuk menghasilkan bisnis yang bagus. Gitu. Nah, ini recycle. Nah, di masalah baterai itu sedang di riset ya, di riset tapi kita sudah punya rencana untuk membuat pilot plan, hanya kita menunggu prioritas pemerintah nih. Jadi yang mana gitu, karena kalau sudah pilot itu harus industri yang masuk dan industri pun perlu bantuan sehingga bisa merealisasikan itu. Nah, saya rasa ini ya masalah recycle terutama elektronik sama baterai saya sangat setuju sekali, harus kita dorong dan dari kitanya jangan buang baterai sembarangan. Ini tolong benar karena jangan dicampur. Sampai salah satu profesor nih yang kemarin yang bilang juga, walaupun itu kamu menyimpan 6 bulan, taruh dulu, kumpulin dulu gitu baterainya. Jadi baru nanti diserahkan ke tempat yang bisa mendaur ulang. Nah, pesannya itu. Nah, jadi saya jadi ingat satu pesan lagi dari dia adalah bagaimana kalau kita menghitung personal emission kita. Jadi Bapak Ibu tadi jalan ke sini naik apa? Ya kan tadi udah bilang tuh ada transportasinya di berbagai ini ya, berbagai aspek. Kita ini usulan dari para kemarin early career yang researcher itu dari 20 negara mengusulkan personal carbon emission. Jadi pada saat kita mau naik Gojek nih, ya, Anda jangan pakai Gojek, Anda pakai kereta ya kan. Mass rapid transportation-nya itu kan lebih rendah emisinya. Nah, kita harus mulai aware ke situ. Harus mulai menjalankan, kamu menghitung hari ini sampai nanti malam saya mengeluarkan emisi berapa. Saya membuang sampah berapa. Nah, ini kemarin topik di internasional. Jadi akan kita usulkan ke G20. Personal emission, ini awareness sih. Jadi itu encourage awareness terhadap lingkungan ini. Makasih, itu jadi molor. Enggak apa-apa, menarik ya ini insight-nya. Dan tadi juga Mas Putu menanyakan pertanyaan yang tepat ya, memang recycle lagi dalam diskusi juga, dari pembahasan juga gitu. Mungkin pertanyaan ini Mas ini dari tadi udah sweet. Mau yang mana dulu? Oke, dua pertanyaan ditampung ya. Oke, mungkin Mbak yang belakang dulu boleh. Makasih kesempatannya Kak. Mungkin perkenalkan aku Priscilla Tiffany dari Teknik UI. Ini pertanyaan mungkin akan lebih ke Mas Aufar dan Kak Owen sebagai orang-orang yang mungkin udah lebih sering berkolaborasi dengan generasi muda. Jadi aku juga sekarang lagi ada proyek kecil-kecilan mahasiswa kayak gitu, dan salah satu hal yang jadi fokusan aku adalah bagaimana kita membangun awareness di generasi muda, karena karena soal tadi opportunity dan problem itu kan berarti butuh awareness. Nah, jadi di sini aku mau nanya, menurut Mas Aufar dan Kak Owen sendiri yang udah banyak berkolaborasi dengan generasi muda, apa sih bentuk edukasi atau poin penting apa yang menjadi kunci untuk anak muda itu, generasi muda itu bisa berfokus gitu, maksudnya bisa mau peduli dengan keinginan mereka sendiri untuk aware soal masalah lingkungan, supaya kedepannya tadi ada hubungan juga soal riset, itu kita sebagai generasi muda bisa lebih aktif lagi berpartisipasi. Mungkin itu. Makasih. Terima kasih banyak Putri. Tampung dulu ya. Selanjutnya Mas yang di depan silahkan mic-nya. Ya, dipasing aja. Selamat sore semuanya. Prof, Alvar. Salam kenal, nama saya Jehian. Kebetulan saya membangun sebuah perusahaan yang nge-manage konten kreator lingkungan, salah satunya namanya Jeremy Owen. Nah, hai Jer. Yes. Oke, BTW aku juga satu angkatan di ITB sama Alvar, jadi kita sama-sama FTMD. Mungkin pertanyaan saya tadi, aku mau menyambung pertanyaan dari bro yang tadi, bicara soal baterai, kalau saya mau bicara soal mobil listrik. Jadi kan karena bekerjanya di bidang konten kreator, jadi social media, so I listen a lot to kayak apa nih yang engagementnya lagi tinggi, insight-nya lagi tinggi. And one of the thing that I found adalah mobil listrik itu jadi sesuatu yang very viral around the world, especially di Indonesia right now kan. Jadi kayak jadi alat yang dipakai
politically or a businessman, untuk economic dan lain-lain, yang membawa orang-orang dalam sebuah miskonsepsi bahwa oh kalau gua beli mobil listrik lah sama dengan langsung auto gua menyelamatkan lingkungan. Padahal electric cars only itu nggak bisa save the planet. Dan aku adalah salah satu orang yang kemakan sama begituan. Aku beli mobil elektrik dengan harapan oh bebas ganjil genap. Kenapa bebas ganjil genap? Soalnya kalau ganjil genap artinya emisi karbon kan. Jadi kalau nggak makan emisi karbon jadi bebas ganjil genap. Nah, pertanyaan aku sebenarnya kalau misalnya to all the panelists, kalau diberikan satu kesempatan untuk mereplace atau membawa sebuah gagasan yang bisa se-viral mobil listrik, yang sebenarnya dari kacamata lingkungan seharusnya ini yang semua orang tahu. Kan kalau di kacamata kita sebagai orang awam kita mikirnya oh gua kalau punya uang banyak gua mau beli mobil listrik supaya gua lebih save the earth gitu. Padahal sebenarnya ada hal mungkin kayak A, B, C yang panelis ini tahu yang sebenarnya harusnya ini se-viral mobil listrik. Jadi apa kira-kira hal itu? Terima kasih banyak Mas. Ini mungkin bisa dijawabnya barengan ya karena cukup nyambung. Pertama mungkin Mas Aufar, jadi tadi yang dari Mbak siapa tadi? Mbak Tiffany ya, Mbak Tiffany poin penting apa di edukasi dan tadi pertanyaan Masnya hal viral apa yang harusnya semua orang tahu gitu untuk diedukasikan, ya, mungkin terutama di media sosial. Silahkan. Iya, menurut saya untuk pertanyaan pertama itu pentingnya edukasi dan awareness ya pertama. Karena itu kan act as a multiplier effect gitu ya. Kalau misalkan satu orang tahu, dia menyebarluaskan juga. Jadi pertama awareness dulu sih menurut saya dan itu cukup simple dengan caranya tadi dari Mas Owen, dari konten-konten yang ada di sosial media itu menurut saya sangat efektif gitu kan. Dan dari situ juga nanti dia bisa di-refer, oh kalau mau tahu lebih lanjut mengenai baterai atau mau tahu lebih lanjut mengenai hidrogen, bisa ada literatur-literatur yang spesifik yang bisa direferensikan. Jadi nggak stop hanya awareness tapi juga ke aplikasinya gitu. Dan mungkin kalau di universitas sendiri, project-project yang terkait, apalagi di teknik gitu ya kan, tadi kamu dari teknik UI kan, project-project yang benar-benar mengaplikasikan hal ini seperti bikin project mini hidro atau misalkan project renewable dan riset-riset terkait hal ini itu bisa sangat membantu gitu kalau menurut saya. Kalau tadi yang kedua dari Mas Jahian ya. Sebelum itu saya mau ngomong mengenai mobil. Menurut saya tetap mobil EV atau motor EV itu sangat penting. Karena kalau kita belajar kita kan dari FTMD nih. Efisiensi konversi dari listrik ke mekanik itu kan lebih tinggi jauh daripada konversi dari thermal ke mekanik. Thermal ke mekanik kan dari efisiensi Carnot 40%. Kalau misalkan listrik bisa lebih tinggi kan. Jadi in one way itu udah memang terbukti lah. Nggak cuma dari lihat sumber emisinya dari mana, sumber listriknya dari mana, dari efisiensi aja udah terbukti. Terus kita juga going to renewables in parallel going dengan electric vehicle. Kalau menurut saya tapi kalau satu hal ya agak sulit sih kalau satu karena tadi ya semua sumber emisi itu banyak dan semuanya penting. Tanpa satu yang lain hal nggak bisa ini ya. Cuman mungkin kalau satu yang kurang ditegaskan gitu ya mungkin menurut saya agrikultur sih, terutama di Indonesia. Karena dari cara kita source the food gitu ya, dari segi penanaman tumbuhannya kemudian atau dari makanannya itu juga perlu dilihat tuh prosesnya. Menurut saya ini salah satu PR Indonesia karena kita negara negara yang produksi makanannya banyak dan menurut saya itu dari segi konsumennya juga perlu diedukasi gitu. Kayak makanan apa sih yang sumber emisinya itu banyak, makanan apa yang sumber emisi sedikit. Terus itu kan bisa multiplier efek juga tuh nanti restoran-restoran yang mengedepankan makanan apa jadi bisa lebih ini ya. Itu sih menurut saya. Baik Mas Aufar, dari Awan mungkin tadi kebetulan aku juga punya pertanyaan yang agak relate ya. Mungkin dijawabnya kayak dari pengalaman Owen nih sebagai content creator di lingkungan, do's and don'ts apa sih yang dilakukan gitu ketika menyebarkan isu itu gitu. Ketika mungkin engagement yang tinggi itu yang ketika konten seperti apa yang dipahami oleh orang lain gitu. Silahkan. Kalau misalkan untuk do's and don'ts-nya mungkin ya yang tadi aku bilang juga
kita harus mikirin kalau misalkan konten kita itu bakal ditonton bukan untuk orang-orang yang lingkungan, orang yang paham lingkungan, karena target kita adalah untuk menyebarluaskan isu-isu lingkungan ini buat orang-orang awam. Jadi kita harus mikirin gimana ya caranya biar kalau kita ngobrol sama orang awam itu langsung ngerti nih tentang lingkungan. Itu yang paling utama. Dan kalau misalkan tentang engagement dan awareness sekarang, menurutku sekarang udah sangat terbukti dengan, kalian ada yang tahu Pandawara Group? Yang sempat viral itu ya? Yes. Nah, mereka itu bisa jadi contoh nyata, iya tahu ya Prof. Mereka bisa jadi contoh nyata yang ngebuktiin kalau misalkan engagement dan social media awareness itu sangat penting buat orang-orang. Kemarin dia baru bikin clean up di Lampung, sekitar 3.700 orang datang untuk membersihkan pantai tersebut. Jadi bersih atau enggak kita nggak tahu, tapi yang pastinya kita tahu adalah 3.700 orang ini yang mungkin peduli lingkungan atau bahkan sebelumnya tidak peduli lingkungan datang ke sana dan jadi lebih peduli lingkungan lagi. Dan impact untuk di sosial medianya, untuk anak-anak muda itu semua pada ngerti, semua langsung pada nangkep, wah gila ini keren banget Pandawara Group bisa bikin kayak gini-gini, 3.700 orang datang ke sana untuk peduli dengan lingkungan, belum ada yang bisa seperti itu. Mungkin tips yang bisa ditambahkan adalah kita harus bisa menyesuaikan dan cari cara nih gimana yang hal-hal keren itu bisa disambungkan dengan isu lingkungan ini, gitu. Dan untuk dari Bang Jehian pertanyaannya, mungkin kalau misalkan kita ngomongin tentang electric vehicle, aku setuju sama Kak Alvar, electric vehicle itu masih bagus, bukan yang artinya itu sangat buruk untuk lingkungan dan bahkan lebih buruk daripada mobil biasa. Tapi kalau aku dikasih kesempatan nih, misalkan bisa jadi presiden, bisa jadi politikus atau apapun lah yang punya kewenangan, punya kebijakan untuk ngelakuin apapun nih di Indonesia, kayaknya yang paling utama adalah mengembangkan transportasi publik di Indonesia. Karena dari hal itu orang-orang di Indonesia bakalan lebih senang untuk pakai transportasi publik dan mobil pribadi pun juga langsung berkurang, transportasi pribadi bakalan berkurang, orang-orang bakalan tertarik untuk naik mobil listrik, naik transportasi umum, aksesnya lebih mudah dan ngerasa amannya udah cukup, itu pasti bakalan impact-nya menurutku akan jauh lebih besar daripada budget pemerintah sekarang itu yang mereka punya itu untuk pengembangan mobil listrik, gitu sih Kak. Oke, terima kasih Mas Owen. Ibu mungkin mau menjawab singkat tadi yang Mas Jehian ya, narasi apa sih Bu sebenarnya yang perlu semua orang tahu gitu? Mungkin satu kalimat saja Bu. Kalau itu memang perlu anak muda. Jadi kalau di kita berharap anak muda itu memviralkan semua hal gitu ya. Karena sangat penting, kita sendiri kadang tidak bisa melihat itu. Dan kalau saya bicara transportasi, there is no single solution. Itu dan saya sangat setuju untuk public transportation should be more developed ya di Indonesia. Dan kita tunggu apakah nanti elektrifikasi bisa berjalan lebih jauh ya. Dan terus penggunaan mungkin another resources, misalnya penggunaan biofuel, penggunaan hidrogen itu bisa menyeluruh. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga berharap IKN nih, Nusantara kan. Nusantara ini digaungkan, saya pun mempunyai satu harapan ya di sana, wah itu clean, itu bersih, tertata dengan desain modern dan dengan fasilitas yang sangat nyaman. Dan itu yang kita harapkan untuk bisa menerapkan energi baru terbarukan juga selain di Jawa tentunya. Ya. Terima kasih banyak Prof. Karena waktu sudah habis nih teman-teman, jadi sharing session hari ini akan ditutup gitu. Semoga teman-teman di sini dapat banyak insight dari Prof Enia, dari Mas Alfa, dari Owen gitu. Tadi ini cukup komprehensif sih dari Profnya kita tahu gitu di BRIN seperti apa, riset dan inovasi, dari Mas Alfa praktisi juga di SRI Indonesia seperti apa. Juga Owen nih sebagai yang suka mengedukasi teman-teman di media sosial, apa sih yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan gitu. Dan juga menurut saya pribadi gitu ya, jangan lupa juga teman-teman
diskusi-diskusi seperti ini tuh harus di mainstreamkan gitu. Jadi kalau misalkan nongki gitu sama teman-teman nanti ngopi gitu. Nah, topiknya coba bawa tentang energi gitu, tentang sustainability gitu, biar insight-nya juga lebih tersebar luas gitu dan teman-teman juga membuka lebih banyak ruang untuk diskusi gitu. Nah, sebelum ditutup secara resmi akan ada penyerahan sertifikat dulu yang akan dilakukan oleh Bapak Widi sebagai Ketua 3 dari Indonesian Renewable Energy Society. Kepada Bapak Widi dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Untuk pembicara juga boleh dipersilahkan berdiri. Dari Awan dulu silahkan. Teman-teman boleh berdiri untuk kita foto bersama. Ngadep ke sini ya, ngadep ke depan ya. Ya. Jadi para pembicara mungkin bisa agak mundur sedikit. Ya. Ngalangin gak kita? Enggak. Yuk merapat teman-teman. Kurang mundur. Oh, yang tengah-tengah boleh merapat. Biar hangat suasananya. Yang depan agak nunduk dikit katanya. Yang berasa tinggi ini Rauf agak tinggi ya. 1, 2. Gaya bahagia. Iya, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Prof. Enia, Mas Aufar dan Owen atas kesediaannya menjadi pembicara. Ya, saya Sasa sebagai moderator undur diri. Teman-teman mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat menikmati sesi-sesi selanjutnya di EBTK Connect. Terima kasih. Mungkin ada yang mau berfoto dengan pembicara, dipersilahkan ke depan. Boleh.